Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, semua pada sehat dan baik. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Azhar, sekarang giliran Nazar untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doa, Azhar. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, setelah berdoa, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya dimulai kembali, apakah ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah berarti sehat walafiat semuanya ya. Nah, dari 20 siswa berarti hadir semuanya. Baik, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sudah dipersiapkan alat tulisnya semuanya? Sudah. Dari rumah dan happy? Happy. Oke deh. Untuk menyemangati pagi kita hari ini, kita semangat pagi dulu. Hafal? Hafal. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMP 3 Ngamprah. Juara, juara, juara. Setelah menyemangati pagi ini dengan yel-yel semangat paginya sebelum ke pembelajaran, masih ingatkah pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Tentang apa ya? Keunggulan? Oke, keunggulan, keterbatasan antar ruang, permintaan, penawaran, dan teknologi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Nah, di sini kita mulai melihat ya, perbedaan dari adanya sumber daya alam yang berbeda. Apa itu? Adanya potensi alam yang berbeda. Oleh karena itu, sumber daya alam pasti akan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, berbicara dengan hal itu, adapun kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya salah satunya apa itu? Sandang, pangan, papan. Ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, nah nanti kita akan belajar di sini bagaimana sih kita mengetahui peranan atau para pelaku, siapa saja ya pelaku ekonomi tersebut. Apa sih kegiatan dari para pelaku ekonomi? Ya, kita akan melanjutkan dengan kegiatan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Ibu share dulu. Oke. Kita lihat di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik harus mampu menganalisis pelaku ekonomi ya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan perbedaan dari peran pelaku ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan hubungan rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri dengan tepat ya. Kira-kira apa sih manfaat dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, dilihat dari tujuan pembelajaran saja sudah terlihat ya bahwa kita sebagai para pelaku ekonomi sangat berperan penting bagi kehidupan. Apalagi pelaku ekonomi saling ketergantungan antar yang lain. Nanti kita akan belajar apa saja yang termasuk pelaku ekonomi dan apa saja kegiatannya. Oke, tapi sebelum memulai pembelajaran, kita akan membuat atau menjawab daripada LKPD nanti yang akan Ibu kasih, ya. Kemudian kalian presentasikan. Jadi kalian diskusi berkelompok, nanti dibagi menjadi 4 orang, satu kelompoknya, ya. Nanti digabung, satu kelompok 4, jadi 5 kelompok, karena hari ini 20 orang yang hadir. Kemudian setelah melaksanakan berdiskusi dengan teman-teman, kalian presentasikan di depan kelas. Setelah presentasi, kalian juga harus mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu menjawab
5 soal evaluasi. Tapi soal ini mandiri ya, tidak bekerja kelompok. Nah, nanti penilaiannya ada 3 yang dilakukan. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti sama Ibu ini dikasih satu-satu ya. Baik, jadi untuk pembangunan perekonomian negara kita yang semakin luas ini, tentu saja masyarakatnya harus semakin sejahtera. Untuk itu para pelaku ekonomi juga saling berkaitan ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Kita amati. Nah, kalian harus amati dulu nih sebelum melanjutkan ke siapa pelaku dan lain sebagainya. Kira-kira nomor 1 itu siapa ya pelaku ekonominya? Rumah tangga, keluarga, atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga, produsen. Kira-kira ada apa itu? Ada sepatu, berarti pasti membuat sepatu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ada di gambar 3. Apa itu? Siapa pelakunya? Rumah tangga, pemerintah, orang yang melakukan kegiatan atau membayar pajak. Nah, ini kantor pemerintah ya. Kan banyak kantor pemerintah, ada PLN. PLN juga nanti kalian bayar listrik ke PLN. Kemudian yang keempat adanya apa ini rumah tangga? Luar negeri atau masyarakat luar negeri. Kegiatannya apa? Impor, ekspor dan impor. Bagus. Kemudian, nah, dari pengamatan kalian bisa melihat apa sih pengertian daripada pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Oke, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Tadi sudah disebutkan di awal ya, kegiatan ekonominya apa saja. Nah, di sini pelaku ekonomi ini adalah sebagai subjek. Orang yang melakukan kegiatan. Ya, kegiatannya apa? Bisa berupa produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Ya, konsumen tadi mengkonsumsi nilai guna. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi setelah mengamati gambar kalian berarti ada 4 jenis pelaku ekonomi. Yang pertama adalah adanya rumah tangga, keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga. Oke, yang ketiga, iya, pemerintah. Yang keempat, oke, itu dia masing-masing daripada pelaku ekonomi. Kita lihat apa sih peranan daripada rumah tangga, keluarga atau konsumen. Nah, di sini peranan rumah tangga konsumen ini menyediakan berbagai faktor produksi. Contohnya apa saja faktor produksi? Ada berapa? Yo, jangan lupa. Faktor modal, lahan, tenaga kerja, apalagi tuh? Oke ya, sumber daya manusia. Nah, semuanya ini untuk memenuhi kebutuhan daripada rumah tangga konsumen ya. Dan produsen juga akan mempengaruhinya nanti. Nah, kita lihat di rumah tangga produsen ya. Sebagai produsen mempunyai peranan yang sangat penting. Kita bisa melihat daripada faktor-faktor produksi daripada produsen ya untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, sebagai konsumen ataupun sebagai rumah tangga produsen mengkonsumsi barang dan jasa untuk menunjang operasional usahanya. Jadi ketika kalian tadi melihat tayangan gambar, ada seorang produsen yang membuat sepatu. Pintar. Kemudian yang ketiga, tadi ada di kantor pajak nih. Nah, rumah tangga pemerintah. Apa itu peranannya? Sebagai produsen yang memproduksi barang dan jasa bagi kepentingan publik, ya kita nih publik. Sebagai pengatur dan pengendali. Kenapa harus diatur? Kenapa harus dikendalikan? Supaya tidak acakan, tidak semrawut ya jalur lintas mau ke impor ekspor. Nah, itu harus dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, yang terakhir ada peran rumah tangga masyarakat
luar negeri. Nah, tadi sudah disebutkan kegiatan yang dilakukannya berupa kegiatan ekspor dan impor. Jadi kita akan mengimpor, kita akan mengekspor. Nah, ini harus sepengetahuan oleh rumah tangga pemerintah sebagai fungsinya tadi apa? Regulator ya, atau sebagai pengendali perekonomian demi kepentingan masyarakat sendiri ya. Jadi harus diatur. Jadi kalian juga harus diatur kayak kalian memahami tata tertib sekolah. Jadi harus diatur ya. Oke, dari sini. Oh, nanti itu terakhir aja. Oke, selanjutnya ya, setelah mempelajari atau melihat tayangan yang tadi, Ibu akan memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompoknya dibagi 5 kelompok, masing-masing 4 orang. Ya, boleh silakan bergabung dengan teman-temannya. Sudah dibawa alat buku tulisnya? Sudah, handphonenya juga boleh. Kalian boleh melihat referensi dari internet juga ya. Ibu bagikan ya LKPD-nya, nanti kalian isi. Kira-kira 20 menit ya. Oke. Oke, silakan. Boleh diisi ya. Kalian amati gambar hampir sama dengan gambar yang tadi ya. Gambar tentang pelaku ekonomi ya. Boleh berdiskusi gitu ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan orang-orang tadi atau para pelaku ekonomi? Kalau ada yang tidak paham atau tidak mengerti, boleh tanya sama ibu ya. Boleh dilihat gambarnya, diamati. Di situ ada pertanyaan tentang siapa pelakunya, berarti pelaku ekonomi. Kemudian apa yang dikerjakannya? Kira-kira konsumen itu ngapain sih? Atau produsen itu ngapain sih? Ya. Kemudian tujuan mereka melakukan aktivitas. Kalau konsumen tujuannya beli barang buat apa? Kira-kira buat keluarga, buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kan kebutuhan hidup ada apa? Ada sandang, ada pangan, eh, kebutuhan primer, sekunder, tersier, ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan itu. Sama halnya dengan yang produsen. Boleh kalian tulis ya, lihat, amati gambar tersebut ya. Boleh keluarkan HP-nya, lihat sumber lain daripada pembelajaran kita selain dari buku paket IPS ya, revisi 2018. Diperhatikan ya waktunya berarti kurang lebih jam berapa ini? 9.20. Boleh. Boleh. Ini memproduksi sepatu gitu. Memproduksi sepatu.
Nanti tujuannya apa dibuat sepatu? Mau dijual atau mau apa? Atau jadi koleksi? Kan produsen mah bebas ya. Pasti buat kepentingan publik masyarakat. Pasti akan diperjualbelikan. Oke, Fatan. Ada yang mau ditanyain, Fatan? Ada yang bisa dibantu? Oke. Sejauh ini paham tidak materinya? Paham. Oke. Silakan dilanjut ya. Ada? Oke. Boleh ya. Berdiskusi. Nah, oh gantian giliran. Siapa yang nomor satu, dua, tiga? Jagoan. Keren. Oke. Nanti presentasinya boleh pakai LKPD atau mau pakai Canva ya. Tadi Fatan udah dibuat sambil berjalan. Oh, udah ya. Nanti dikirim via WA ke Bunda itu ya. Oke. Udah ketemu oh, jawabannya. Oke. Siapa leadernya nanti? Pemimpinnya? Ketua geng? Nggak boleh ada geng-gengan ya. Rahil. Oke, Rahil nanti yang memulai ya. Boleh jawabannya mau lebih spesifik, lebih banyak juga boleh ya. Nggak hanya satu, mau lebih dari dua, tiga, empat juga boleh.
Ya, coba. Oke, bisa. Boleh, bisa kan? Pangan, pangan sama makan, sama enggak? Panganan, makanan, sama-sama aja pangan ya. Boleh ditulisnya. Oh, maksudnya mau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanan boleh. Sandang, pangan, papan. Pangan kan ke makanan juga. Ya. Oke. Silakan dilanjut. Boleh mau pakai bahasanya lebih puitis gitu. Bahasa ilmiah atau pakai bahasa ekonomi ya. Oke, berapa menit lagi nih kita selesai? Kita harus presentasi. Oke, bagus. Kamu juga mau buat Canva? Ya, buat Canva. Oke. Kalau nggak keburu nanti buat minggu depan ya. Boleh dibikin di situ dulu juga ya. Bagus ya desain-desainnya ya. Nanti diisi dari LKPD di ke Canva-in juga bisa nanti gitu. Kalau gambarnya mau diganti boleh, tapi mewakili dari gambar tersebut ya, rumah tangga konsumen. Mau pakai gambar artis? Boleh gitu ya. Kan biar lebih menarik ya presentasinya gitu. Iya dong. Mau gambar sepatu, gambar pabrik, boleh ya, produsen. Itu rumah tangga ekonomi apa? Dua sektor apa pelaku? Empat sektor? Iya. Kalau sekarang tentang pelakunya saja ya, dan jenis-jenis sama peranannya. Gitu. Oke, lanjutkan. Udah? Ih, keren. Coba yuk cek dulu ya. Oke, keren, bagus. Siapa leadernya? Tim Ajar. Woi, ajar. Go ajar, go ajar. Ketua kelas kita. Ya, tulis dulu nama kelompoknya. Nanti kan itu dikumpulin. Ya. Nanti LKPD-nya diisi nama kelompoknya ada 4 orang. Empat-empatannya ditulis ya namanya ya. Ditulis namanya.
Sama kelasnya ya, ditulis namanya sama kelas. Lima menit lagi diskusinya selesai, lalu kita presentasi ya, masing-masing kelompok. 5 menit lagi. Nanti pakai. Ya, tunggu Bunda ke situ. Oke, nanti yang Fatan udah selesai di Canva-in ya. Oke, boleh dikirim ke Bunda ya. Lewat WA aja. Oke? Udah selesai? Ayo, kita mulai presentasi dengan kelompok 1, kelompok Haifa ya. Silakan Haifa. Boleh disaku ininya. Hati-hati ya, ada ini. Boleh agak maju sini, sayang. Nah, gitu. Sini, masukin di saku ini. Oke. Boleh bergantian nanti ya, diperkenalkan. Silakan Haifa. Bunda ambil pulpen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang memuat tema pelaku ekonomi. Sebelum itu perkenalkan nama saya Haifa. Pelaku ekonomi pertama ialah rumah tangga keluarga yang dikerjakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok yang dikerjakan dalam berbagai jenis supermarket atau musimannya. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang dikerjakan adalah membuat sepatu. Tujuan mereka melakukan itu adalah memproduksi barang atau jasa.
Oke, selanjutnya. Rumah tangga masyarakat ini melakukan impor dan ekspor. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara berupa devisa. Oke. Udah. Oh, siapa katanya ada yang mau bertanya? Kelompok? Ya, Rianti silakan. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga produsen atau perusahaan, yang ketiga rumah tangga pemerintah, yang ketiga rumah tangga masyarakat luar negeri. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok Fatan. Boleh deh. Tadi udah ngirim ya Fatan ya? Oke, Bunda buka dulu ini ya. Boleh lihat ke situ aja. Ya, di sini. Ya, ini di sebelah sini. Fatan sini. Nah, nanti baca itu ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu dari kelompok 2. Ayo, di sini ngadepnya biar kelihatan lucunya. Sini, jangan ikut Bunda. Nah, di situ Fatan ngeliat ke sini, teman-temannya biar lihat. Oke, silakan Fatan memperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ya. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu namanya. Oke. Ya. Ini adalah sedang dilakukan dalam upaya Pelaku ekonomi adalah Oke, ada yang bertanya katanya. Jawab. Pegang boleh. Apa katanya pertanyaannya? Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, hanya satu pertanyaan saja ya. Boleh? Sudah selesai? Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya kelompok. Berapa nih? 3? Ya, kelompok Reza silahkan.
Boleh dipegang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikerjakan membuat sepatu, membuat barang, seperti mereka membuat tas, secara Oke. Selanjutnya. Oh, ada yang mau bertanya katanya? Silakan kelompok 1. Ya, apa katanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, kali aja ada yang mau menanggapi dari teman-teman yang tadi yang sudah bertanya atau yang sekiranya apa ya pelaku ekonomi? Kenapa sih harus ada pelaku ekonomi? Kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau menjawab? Kira-kira katanya rumah tangga masyarakat luar negeri itu seperti apa? Apa ya dilakukan oleh rumah tangga masyarakat luar negeri? Tadi gambar yang keempat, adanya kegiatan apa itu? Adanya kegiatan ekspor dan impor. Kalau ekspor itu dari mana ke mana? Barang. Ekspor. Ayo, jangan ketukar. Ekspor. Biasanya anak-anak ketukar. Ekspor dan impor. Kegiatan yang dilakukan. Importir, eksportir. Orang yang melakukannya. Tapi kalau ekspor, impor. Nah, barang yang akan di lalu lintas. Yang akan diperjualbelikannya nih. Ekspor. Kalau ekspor dari mana? Dari luar negeri ke luar negeri. Dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau impor, kebalikannya jangan ketukar. Dari dalam ke luar negeri. Jadi ketika kita akan mengimpor sebuah barang, ya harus sepengetahuan rumah tangga pemerintah. Karena mereka adalah mengatur atau sebagai tata kelola, mengelola jalur lalu lintas perdagangannya pemerintah. Ya, karena kita harus membuat surat perizinan. Ya, jadi ketika kita akan mengimpor atau mengekspor, jadi nggak ada sembarangan. Jadi harus melalui prosedur-prosedur yang ada. Nah, itu dalam kegiatan perekonomian. Tentu saja kegiatan ekonomi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, tadi sudah melihat dari tayangan kalian peran-peran pelaku ekonomi, ya, apa saja. Nah, itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah melakukan kegiatan diskusi dan presentasi, nah sekarang ada soal yang harus kalian jawab, tapi mandiri. Kalau ini kerjainnya sendiri,
nggak boleh berkelompok. Kalau yang tadi berkelompok, kalau yang sekarang mandiri. Jadi penilaiannya juga ini individu sendiri, ya. Mesila, tolong bantu Ibu bagikan yang sebelah kiri. Dibagikan ya. Kasih, ya boleh dikasih nama sama kelas biar tidak tertukar. Nanti Ibu bingung ini tulisan siapa. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen biar jelas. Ya, so. Oke. Jangan lupa dikasih nama sama kelas ya. Fajar. Oke, silakan Ibu tunggu berapa menit ya? 10 menit lah. Oh, kelebihan. Oke. Nanti LKPD-nya dikumpulin ya, Sen?
Udah selesai? Oke. Udah selesai semua? Oh, belum, masih ada sedikit lagi katanya, Bu. Oke, Ibu tunggu. Udah, ini kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran dan merefleksikan. Kira-kira apa ya? Kita tunggu temannya masih nulis. Udah? Oke. Tenang, tenang, ditungguin kok. Tenang.
Nanti LKPD sama evaluasinya dikumpulin. Disatuin aja per kelompok ya. Kalau sudah, biar nggak kececer. Oke, LKPD sama soal 5 uraiannya. Jangan lupa namanya. Biasanya anak-anak namanya selalu ketinggalan kalau ulangan. Rianti belum dikasih nama. Rianti itu ya. Kasih nama atau cinta. Dikumpulin. Per kelompok. Ya. Ya. Hasil evaluasi yang 5 soal dengan LKPD. Boleh dikumpulin di meja Ibu di sini? Boleh disatuin? Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Boleh kelompok 4. Oke, Ibu yang ke sana. Oke. Udah? Siap menyimpulkan hari ini materi kita? Siap dong. Lumayan nih udah mau sejam, 10 menit lagi. Udah? Oke. Di sesi terakhir kita harus menyimpulkan. Kira-kira teman-teman, siapakah yang akan menyimpulkan? Nanti kita simpulkan. Oh, oke. Siapa namanya? Metia. Oke, Metia, silakan. Oke, kata Metia, katanya kesimpulannya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Baik, berikutnya siapa yang akan? Oh, oke, Fatan. Silakan Fatan. Oke, karena lagi ada kelas meeting jadi berisik. Sekali lagi Fatan biar kedengeran katanya teman-temannya. Ya. Oke, menurut Fatan, kegiatan ekonomi sangat luas dan mencakup berbagai macam sektor, mulai dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, satu lagi deh. Oh, oke, ajar. Wih, keren banget, tepuk tangan. Bukan mantap, kayaknya ajar harus dikasih tepuk mantap. Mantap. Kasih tepuk dulu buat ajar. Beri tepuk mantap. Bantah. Sekali lagi. Bantah. Berkali-kali. Bantah. Oh, luar biasa Azhar. Tanpa adanya, tuh kata Azhar ya, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pelaku ekonomi. Jadi para pelaku ekonomi ini sangat berperan penting sekali bagi kehidupan masyarakat. Karena semuanya ini saling ketergantungan, saling keterkaitan. Jadi tanpa adanya pelaku ekonomi juga tidak akan berjalan dengan baik. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat teman-temannya. Keren. Oke, dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa sih yang kalian dapat? Mana bagian yang kalian sukai deh? Apa ya? Diskusi. Apa yang disukai dari diskusi kalian sama teman-teman? Bertukar pikiran, apalagi
mendapatkan ilmu baru, apalagi menyatukan persepsi. Oke, luar biasa. Berarti semuanya ini benar. Kita lihat, kita konfirmasi dulu kira-kira betul apa enggak ya? Oke. Nah, ini adalah kesimpulannya yang tadi teman-teman sudah utarakan. Yang pertama adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individual ataupun berkelompok, ya, kolektif. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat luas dan mencakup berbagai macam sektor, mulai dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang ketiga adanya kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pelaku ekonomi. Luar biasa, tepuk tangan untuk pagi hari yang cerah ini. Lumayan ya. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah belajar dengan semangat pagi ini walaupun di luar sedang berisik. Nanti sebentar lagi kalian juga ikut-ikutan ya. Ikut kelas meeting, ikut lomba. Oke, ya. Semoga apa yang kita raih, apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita dan mendapatkan apa? Ya, berbagai manfaat ya, bermanfaat. Semoga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini dapat kalian amalkan juga. Kalian boleh share ke teman-teman kalian ya, untuk lebih mengetahui, memahami arti penting daripada pelaku ekonomi. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.